Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya Putra Junaidi. Saya Muhammad Sigit Al-Hanas. Nama saya Faisal Ahmad Fajar. Nama saya Raji Raffi Subarkas. Saya Aldito Wahyu Hidayat. Saya Sadin Hartono. Akan mempresentasikan potensi pasar yang ada di media sosial dengan menggunakan bisnis model Canvas. Sebelum kami lanjut dalam pembahasan materi, terlebih dahulu kami akan menjelaskan apa itu bisnis model Canvas. Bisnis model Canvas atau BMC adalah strategi manajemen yang disusun untuk menjabarkan ide dan konsep sebuah bisnis ke dalam bentuk visual. Sederhananya, pengertian bisnis model Canvas adalah kerangka manajemen untuk memudahkan dalam melihat gambaran ide bisnis dan realisasinya secara cepat dibandingkan dengan bisnis plan yang berpuluh-puluh halaman. Bisnis model Canvas jauh lebih ringkas karena disusun ke dalam satu halaman saja. Maka, kerangka bisnis ini paling populer di kalangan bisnis startup. Bisnis model Canvas diperkenalkan tahun 2005 oleh Alexander Osterwalder, seorang entrepreneur asal Swiss dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Di dalamnya, ia menjelaskan framework sederhana yang mempresentasikan elemen-elemen penting dalam model bisnis tersebut. Kemudian, elemen-elemen penting dalam menyusun atau elemen-elemen penting yang terdapat dalam bisnis model Canvas. Yang pertama, adanya customer segment. Elemen penting yang pertama dalam penyusunan bisnis model Canvas yaitu customer segment. Karena apapun jenis bisnis yang dijalankan, tentukan segmentasi pelanggan dengan tepat di awal. Elemen ini meliputi siapa sih target yang akan kita tuju, kemudian kalangan mana saja, kemudian umur berapa, kemudian jenis kelamin. Ini bisa termasuk dalam unsur tersebut. Jadi penting ketika kita ingin menjalankan bisnis dengan model Canvas ini, kita menentukan segmentasi pelanggan ini di awal. Kemudian yang kedua, ada elemen yang namanya value proposition. Setelah kita menentukan target atau setelah kita menentukan segmentasi pelanggan, kita masuk ke dalam elemen yang kedua, ya. Jadi dalam elemen value proposition ini kita mengutarakan atau kita memberitahu kepada pelanggan bisa dari manfaat apa sih produk yang akan kita buat ini, terus keunggulan-keunggulan dari produk kita ini apa. Itu inti dari elemen yang kedua, yaitu mengunggulkan atau memaparkan keunggulan dari produk kita. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya elemen channel. Elemen channel ini merupakan suatu interaksi atau media interaksi bisnis dengan konsumen yang bertujuan untuk menyampaikan produk dan layanannya. Channel ini bisa dalam bentuk media sosial, dalam bentuk web yang resmi dari produk yang kita buat, dari bentuk iklan-iklan. Banyak beberapa contoh channel yang dapat kita manfaatkan terutama dalam media sosial seperti Instagram, Facebook, dalam aplikasi online-nya Shopee, Lazada, Bukalapak, dan lain-lain. Kemudian yang keempat yaitu elemen revenue streams. Elemen ini menggambarkan sumber pendapatan bisnis kita. Ini merupakan hal yang penting juga dalam pembuatan bisnis model Canvas, karena setiap pemproduksi atau setiap pembuat produk, kita harus dapat
mengelola pendapatan semaksimal mungkin. Harus termanage mulai dari awal produksi sampai akhir menjadi sebuah keuntungan. Resort adalah merupakan daftar sumber daya yang sebaiknya dimiliki suatu bisnis mewujudkan value proposition. Customer relationship adalah strategi bisnis yang memadukan proses manusia dan teknologi. Key activities adalah elemen dalam business model Canvas yang menjelaskan semua aktivitas yang berhubungan dengan bisnis. Paid partnership adalah elemen dalam bisnis model Canvas yang berisi daftar sumber dijual perusahaan yang kamu butuhkan untuk mencapai key activities dan menyampaikan value ke pelanggan. Cost structure adalah rincian biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjalankan key activity atau aktivitas kunci dan menghasilkan value proposition. Dan di sini kita akan menerapkan bisnis model Canvas pada produk skincare MS Glow. Adapun poin pertama adalah customer segment atau segmentasi konsumen. Poin pertama adalah target pelanggan remaja yang berumur 18 tahun ke atas. Target pasar tersebut berasal dari berbagai kalangan, diantaranya pelajar SMA, mahasiswa, atau pegawai kantoran dan masyarakat umum, terutama kalangan para perempuan. Dan poin kedua adalah value proposition atau proporsional nilai. Adapun keunggulan produk ini yang pertama adalah mudah dapat di mana saja karena sudah banyak distributor. Yang kedua, harganya sangat terjangkau. Adapun manfaat dari produk ini adalah mencerahkan kulit, membuat kulit menjadi halus, melembutkan kulit, dan mengecilkan pori-pori wajah, serta mencegah kulit menjadi kusam. Channels, jalur pemasaran. Endorse adalah istilah populer dalam pemasaran di media sosial. Contohnya, berkolaborasi dengan artis-artis nama dan selebgram terkenal. Marketplace, apa itu marketplace? Platform di mana penjual berkumpul dan bisa menjual barang atau jasa ke pelanggan. Contohnya, aplikasi Shopee, Bukalapak, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Website resmi Mrs. Glow adalah aplikasi media sosial seperti Instagram, Facebook. Customer relationship, hubungan atau relasi. Rekomendasi antar konsumen, potongan harga di setiap bulannya, mengadakan giveaway seperti event untuk pelanggan membership dapat mendapatkan potongan harga. Revenue streams, sumber pendapatan atau pertama, mode awal, pribadi, sistem bagi hasil, kerjasama, dan penjual dari Mrs. Glow. Struktur yang selanjutnya yaitu sumber data utama yang berisikan yang pertama, supplier produk sudah berlisensi dari BPOM agar barang yang kita jual sudah legal, aman, dan terdaftar oleh negara. Yang kedua, lokasi ketersediaan produk terjangkau. Yang dimaksud terjangkau itu kita dapat melakukan restock dengan mudah. Konsumen juga mendapatkannya dengan jarak yang mudah juga. Struktur yang selanjutnya, aktivitas utama. Aktivitas utama yang kita lakukan, yang pertama, memberikan pelayanan yang ramah, tepat, cepat, dan memuaskan agar pelanggan nyaman kepada kita. Dengan kita ramah, kita tepat dalam melakukan penjualan, dan cepat dalam menanggapi respon-respon. Yang selanjutnya, mempertahankan kualitas produk agar pelanggan puas dan bisa bersaing dengan kompetitor lain. Struktur selanjutnya, mitra kunci atau key partner. Di dalam key partner ini ada menyewa brand ambassador agar barang kita bisa diiklankan oleh brand ambassador tersebut yang memiliki banyak viewer, banyak follower, atau banyak subscriber untuk di YouTube mungkin. Selanjutnya, mengikuti event-event sebagai sponsor. Sebagai sponsor kita dapat dipromosikan oleh event tersebut, walaupun event itu besar, event kecil, atau event-event apapun. Yang terakhir, struktur biaya. Dalam struktur biaya ini kita menjangkau penyediaan jasa pengiriman agar orang melalui belanja online. Kita menyediakan jasa pengiriman, tetapi ongkir ditanggung oleh pembeli. Terus selanjutnya, pengadaan stok. Kita melakukan restock dengan supplier
terpercaya dari kita. Yang selanjutnya, penyiapan anggaran dan promosi. Kita menyiapkan anggaran untuk promosi, yaitu bisa sponsor, bisa menyewa brand ambassador, dan bisa melakukan promosi di berbagai event-event. Terima kasih telah menonton video dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video. Jangan lupa like, comment, and subscribe.